Halo saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Di Minggu Advent ketiga ini kita akan membaca Injil di mana otoritas keagamaan pada waktu itu bertanya tentang siapakah Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun. Inilah Injil yang dibacakan minggu ini. Yohanes 1 ayat 19 sampai 21. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan dia menjawab, "Bukan." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan tentang siapakah Yohanes dan kesaksian Yohanes tentang siapa dia yang tadi dibacakan menjadi hal penting. Karena orang membutuhkan dasar untuk mempercayai berita yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata ketika ia ditanya oleh imam-imam, orang Lewi dan juga orang Farisi, ia menjawab, "Aku bukan Mesias, aku bukan Elia." Ya, Yohanes bukan salah satu dari nabi-nabi. Jadi siapakah Yohanes Pembaptis? Ia menjawab, "Saya adalah seorang yang berseru-seru di padang gurun untuk meluruskan jalan bagi Tuhan." Dengan sukacita, kita pun sebagai orang percaya, sebelum pada akhirnya diajak untuk memberi kesaksian tentang terang yang akan datang, kita diajak untuk bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah saya atau siapakah kita? Supaya kesaksian kita dipercaya. Jadi tidak perlu orang lain yang bertanya kepada kita, tetapi kita sendiri bertanya pada diri kita sendiri. Menjawab siapa diri saya atau siapa kita, ini adalah ujian terberat dalam hidup kita. Di mana beratnya? Beratnya adalah saat kita berkata, "Saya adalah seorang Kristen, saya adalah orang percaya, saya adalah murid Kristus." Bukankah pernyataan itu harus diiringi bahwa kita harus mampu mengasihi seperti Kristus, menjadi Kristus kecil, bukan sebaliknya malah senang menyakiti orang lain. Jika ini terjadi, kita menyakiti tujuan Kristus. Saat saya atau kita berkata, "Saya adalah orang Kristen, saya adalah orang percaya, saya seorang murid Kristus," kita juga harus mampu menghadirkan damai seperti Kristus memberi damai bagi mereka yang lapar, haus, yang sakit, dalam penjara, dalam belenggu, dan lain sebagainya. Kita menjadi Kristus kecil. Bukan sebaliknya, kita malah membawa permusuhan dan kita menjadi batu sandungan bagi mereka yang mencari penghiburan di dalam Tuhan. Minggu Advent ketiga ini secara tradisional disebut sebagai Minggu Bersukacitalah. Kita akan benar-benar merasakan sukacita ketika kita dengan benar memahami siapa kita di dalam relasi kita dengan Allah. Sukacita akan berlipat ganda saat kita meratakan penindasan, saat kita meratakan ketidakadilan, saat kita meratakan penderitaan, sehingga semua manusia dapat melihat Tuhan bersama-sama. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, mantapkan kami menjadi Kristus kecil, yaitu seorang yang mampu mewujudkan cinta kasih-Mu bagi orang lain. Tuhan yang Maha Kasih, ajarlah kami mengampuni untuk menghentikan pertikaian, dan ajarlah kami mampu meminta maaf
agar kami menyemai benih perdamaian. Jauhkan kami dari mengagungkan diri kami sendiri di hadapan-Mu dan di hadapan orang lain, sehingga cinta kasih-Mu dapat nyata dan bersinar terang di antara kami di tengah kehidupan ini. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa bagi orang-orang yang hidupnya sukar karena penyakit. Beberapa saudara kami juga saat ini dirawat di rumah sakit, dan biarlah mereka mendapatkan kekuatan dan pemulihan dari Tuhan. Mereka orang-orang yang baik, yang menjalani hidup dengan tekun. Kiranya Tuhan berbelas kasih dan memberi kekuatan kepada mereka yang sakit, saudara-saudara kami. Dan juga bebaskanlah mereka yang terbelenggu oleh kemiskinan dan keterasingan dari orang-orang di sekitarnya. Biarlah ya Tuhan ada seorang sahabat yang bersama dengan mereka. Tuhan yang penuh kasih, pulihkanlah relasi kami dalam keluarga selama ini. Ajarlah kami saling menyayangi dan mau mengerti, dan bersama-sama menyambut datang-Mu dengan sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami naikkan dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami dari hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika padaku ditanyakan siapa aku, apa jawab kita? Mari kita jawab dengan nyanyian dari KJ 432. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Itu berita bagi isi dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.